Selamat Paskah buat kita semua. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2013, seluruh umat Kristiani di penjuru dunia, di belahan dunia ini merayakan yaitu perayaan Paskah. Berbicara tentang Paskah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini tidak sesuatu yang asing lagi bagi kita. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, pertama sekali mereka melaksanakan Paskah sebelum mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, ataupun sebelum tulah yang ke-10, yaitu kebinasaan daripada anak-anak, khususnya di tengah-tengah bangsa Mesir. Nah, selanjutnya tradisi ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun dirayakan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Yesus juga merayakan Paskah sebagai persiapan untuk menghadapi penderitaan, menghadapi ajal yang akan menjemput dia, yaitu ketika dia disalibkan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan sejarah gereja, ya, secara khusus mulai tahun 100 sesudah Kristus, maka di jemaat purba ataupun di gereja mula-mula ada perubahan dalam perayaan Paskah. Mereka merayakan Paskah sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa sekarang ini seluruh umat Kristiani di seluruh penjuru dunia merayakan Paskah, yaitu hari berkemenangan di mana Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Sama seperti ya hari Sabat. Hari Sabat itu sesungguhnya bukan hari Minggu. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari yang ke-7, ya. Hari ke-7 itu hari Sabtu. Hari Sabat. Tetapi hari Minggu adalah hari pertama. Nah, dihitunglah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa umat Kristiani beribadah hari Minggu? Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah hari pertama. Dikatakan di situ, hari pertama Minggu itu. Haleluya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita sebagai renungan bagi kita pada saat pagi menjelang siang hari ini, yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-28 Injil Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-6. Kalau sudah ketemu, mari saya ajak semua bangkit berdiri. Sudah ketemu semua? Kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Cukup sampai di situ. Silakan duduk saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya baca sekali lagi. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Hal yang menarik bagi saya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ, sama seperti yang telah dikatakannya. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, menjadi berita, menjadi kabar yang sangat menggemparkan.
Secara khusus saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang yang membenci, yang menginginkan kematian Yesus pada waktu itu, termasuklah itu imam-imam, termasuklah para ahli-ahli Taurat, bahkan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para tua-tua bangsa Israel. Kenapa? Karena sesungguhnya kehendak mereka, keinginan mereka bahwa Yesus harus binasa, bahwa Yesus harus mati. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika berita itu mereka dengarkan, ketika informasi bahwa Yesus tidak ada lagi dikubur, bahwa Yesus sudah dibangkitkan, mereka takut sekali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka sangat gentar sekali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Termasuk juga orang-orang yang diperintahkan untuk menjaga kubur Yesus itu. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, saudara. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dan di dalam ayatnya yang ke-11, masih di dalam pasal yang ke-28 itu, dikatakan Mahkamah Agama seperti ini. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka takut saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus berpikir bahwa Yesus yang sudah mati itu, Yesus yang sudah dikubur itu tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Karena apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Yesus sebelum dia disalibkan sudah berfirman, sudah menyampaikan bahwa nanti pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Nah, ini yang diingat oleh Mahkamah Agama ini saudara. Ini yang diingat. Sehingga di dalam ayat pasal yang ke-27, ayat 62 sampai ayat 66 dikatakan di situ, kubur Yesus dijaga. Sengaja saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para ahli-ahli Taurat, para orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, sengaja datang kepada pemerintahan Romawi. Supaya apa? Supaya kubur Yesus dijaga. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa pada hari yang ketiga nanti, Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita itu juga menggambarkan, juga dialami oleh para murid-murid. Ternyata para murid-murid juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua itu dikatakan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ketika suasana itu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka perhatikan, mereka alami, mereka juga mengalami ketakutan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketakutan yang dialami oleh yang tidak menginginkan Yesus bangkit, ataupun mereka-mereka yang menginginkan Yesus mati selama-lamanya, beda dengan ketakutan yang dialami oleh para murid-murid. Mereka takut saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus karena apa? Karena mereka tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mereka sampai saat itu, mereka tidak percaya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Padahal jauh-jauh hari, Yesus sudah menyampaikan bahwa nanti dia akan bangkit. Buktinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka datang kapan? Ke kuburan itu. Mereka datang ke kuburan bukan untuk menyaksikan kebangkitan Yesus, tidak. Tetapi mereka datang ke kuburan itu saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk meminyaki kubur daripada Yesus. Sehingga mereka membawa rempah-rempah. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka sampai di situ saudara, mereka sangat terkejut sekali. Mereka sangat kaget sekali. Karena apa? Karena guru mereka, karena Tuhan mereka tidak ada di situ. Ini yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ada kegemparan, ada ketakutan yang sangat sungguh luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah ternyata saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini
sampai saat ini juga menjadi perdebatan di tengah-tengah dunia ini. Ya. Begitu banyak spekulasi tentang kebangkitan Yesus. Ada yang berkata seperti ini. Ia dicuri. Itu sebabnya tadi kalau kita menyimak di situ dusta mahkamah agama. Sekali lagi kita baca mulai dari ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini spekulasi yang pertama, saudara. Disusun skenario yang begitu rupa. Kamu katakan nanti, kamu kan ada di tempat, kamu kan ada di sana, kamu melihat saksi mata. Kamu harus katakan seperti ini. Ketika kami tidur, maka datang murid-murid untuk mencurinya. Anehnya, saudara, dari mana mereka tahu kalau murid-murid yang mencuri, padahal mereka tertidur? Amin. Dari mana mereka tahu? Masa ketika misalnya saya datang ke rumah Pak Manulang untuk mencuri, ya kan? Padahal Pak Manulang tertidur begitu. Tiba-tiba Pak Manulang katakan seperti ini, oh kemarin Bapak Pendeta muda datang ke rumah saya mencuri. Padahal Pak Manulang tertidur. Nggak mungkin kan? Kecuali dilihat, saudara. Ini dikatakan seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Spekulasi yang kedua adalah Tuhan telah diambil orang. Ini juga merupakan perkataan dari Maria Magdalena. Mari kita sama-sama membuka dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang kedua. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia letakkan. Padahal jauh-jauh hari, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan tegas guru mereka, Yesus berkata kepada mereka bahwa pada hari yang ketiga saya akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi Maria Magdalena yang pertama sekali datang melihat kubur yang kosong ini, berlari-lari kepada Petrus dan juga kepada murid-murid yang lain, mengatakan bahwa mayat Tuhan sudah diambil. Ini spekulasi yang selanjutnya, saudara. Baru saudara ini dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada juga teori yang lain yang mengatakan seperti ini. Kaum wanita dibingungkan oleh duka cita, salah mengambil jalan, apalagi suasana pagi, dan pergi ke kubur yang kosong. Ini kan ceritanya para wanita itu pagi hari datang, dikatakan sebelum fajar menggingsi. Jadi dikatakan seperti ini menurut ini masih rada-rada ngantuk begitu. Jadi ketika mereka berjalan, arah mereka mungkin lurus seperti ini, tiba-tiba belok. Ya kan? Nah ini karena masih suasananya ngantuk, mereka belok tidak sadar. Mereka lihat ada kubur itu kosong. Dikatakan seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selanjutnya ada dua yang berkatakan seperti ini. Teori pingsan. Yesus tidak benar mati, hanya pingsan karena kelelahan. Rasa sakit ketika ia dibaringkan pada dinginnya makam, dia bangkit. Ada orang berkata seperti itu. Ada teori yang berkata seperti itu. Sesungguhnya Yesus tidak pernah mati. Yesus hanya pingsan saja. Sehingga ketika Yesus itu pingsan, dibawa ke kuburan. Oleh karena dinginnya kuburan itu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka hidup lagi Yesus. Orang dia kok pingsan? Malah yang lebih dari, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pernah membaca yang namanya Injil Barnabas, dikatakan di situ, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebenarnya para murid-murid berbohong kalau Yesus mati disalibkan. Mereka berkata, dalam Injil Barnabas itu dikatakan bahwa sebenarnya bukan Yesus yang disalibkan, tetapi ada murid yang lain yang dikorbankan, yang digantikan untuk menggantikan Yesus. Ini semua spekulasi, saudara.
Ini semua berita bohong tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Jadi yang dikatakan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yang pertama kita lihat fakta-fakta kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Ada saksi mata, ya, ada saksi mata. Saksi matanya siapa? Para penjaga-penjaga itu. Para penjaga-penjaga yang disuruh di sini, yang ditugaskan di sini bukan penjaga-penjaga sembarangan, saudara. Penjaga-penjaga terlatih, profesional, saudara. Dan saudara tahu berapa yang ditempatkan penjaga-penjaga di sana? Bukan 1 sampai 2, 3 orang, saudara. Dikatakan, saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada sekitar 16 orang sesungguhnya yang ditempatkan di sana. Jadi mereka berganti-gantian, bergiliran mereka menjaga. Apalagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kubur Yesus itu dimeteraikan oleh pemerintah bangsa Romawi. Ada meterainya dibuat di situ, saudara. Ya, di kuburnya itu dibuat tali, lalu dimeterai oleh pemerintah Romawi. Sehingga ketika ada seseorang katakanlah merusak itu, maka hukuman mati akan menanti dia. Ibaratnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada di suatu tempat lain terjadi bom, tiba-tiba datang polisi, dibuat di situ garis polis lain, ya, dibuat tanda di situ, saudara. Artinya ini tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, hanya orang-orang tertentu. Ya, kalau kita mau masuki itu area itu, kita bisa dimarahi, mungkin bisa ditangkap. Nah itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena penjaga-penjaga ini sudah disogok, ya, masalah sogok menyogok bukan 10 tahun yang lalu terjadi, saudara. Masalah sogok menyogok sudah dicatat di dalam Alkitab ini. Bahkan juga kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, ya, banyak sogok menyogok di situ, saudara dikasih Tuhan Yesus. Dan ini luar biasanya, ya, ini mahkamah agama. Kalau sekarang itu apa? Departemen agama. Orang mengatakan bahwa departemen agama termasuk departemen yang terkorup. Mudah-mudahan Dimas Kristen tidak masuk di situ. Kalau masuk, saudara dikasih Tuhan Yesus, memalukan, ya. Kita berkata bahwa kita adalah orang benar, tetapi kita tidak mampu menjalankan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan. Dan ini yang terjadi, saudara. Jadi ada orang di TKP itu, saudara. Ya kan? Sekarang orang kalau ingin mengungkapkan sesuatu, dicari dulu siapa saksi matanya. Ini sangat perlu sekali, saudara. Saksi mata yang pertama adalah para penjaga-penjaga itu. Yang kedua, baru juga para murid-murid Tuhan Yesus, secara khusus para perempuan-perempuan. Berbahagialah kalian para perempuan-perempuan. Ya, kalian menjadi saksi mata yang pertama kebangkitan, melihat kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Bukan murid ke-12 murid-murid, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mudah-mudahan di sini banyak Maria. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apalagi yang menjadi fakta tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Sebelum kita sampai di sana, saya katakan tadi penjaga-penjaga itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah penjaga-penjaga yang terlatih. Kita masih mengingat mungkin LP Cebongan di Sleman, saudara. Ya. Sampai saat ini sangat susah mengungkap. Pihak kepolisian sangat susah mengungkap. Kenapa? Karena kejadiannya begitu luar biasa, kejadiannya begitu cepat. Tetapi puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah mulai terungkap, ya, sudah mulai ditemukan di TKP, ya, peluru-peluru yang tertinggal, dan sudah mulai menjurus. Dan kita doakan supaya apa? Supaya ini terungkap benar-benar, supaya pihak kepolisian juga mempunyai keberanian untuk mengungkapkan. Kalau tidak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan terus terjadi di tengah-tengah bangsa ini seperti ini. Jadi orang sukanya melakukan kekerasan. Kita juga merasa kasihan, saudara. Ada seorang Kapolsek, ya, kebetulan Marga Siaha. Dia dikatakan sedang melaksanakan tugasnya untuk menggerebek tempat perjudian togel. Ketika suaminya ditangkap, diteriakin dia maling, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika itu dia diteriakan maling, orang berkumpul datang. Sehingga dimasakanlah Kapolsek ini meninggal. Ini yang terjadi sekarang ini, saudara. Ya.
Orang membela kebenaran pun bisa mengalami kematian. Menjadi tidak benar. Saksi-saksi palsu banyak sekali sekarang ini. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dikatakan di situ saudara, lihatlah tempat ia berbaring. Lihatlah tempat ia berbaring. Coba kita buka dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-24. Fakta-fakta apa lagi yang bisa mengungkapkan bahwa sesungguhnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Lukas 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca seperti ini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk sekali lagi, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Setelah mereka menyaksikan TKP itu, tempat kejadian perkara itu, mereka tidak melihat kubur Yesus tertutup. Tetapi yang mereka lihat, kubur Yesus sudah terbuka. Pintu ataupun batu yang menutup kubur Yesus tidak ada lagi. Pintunya itu tidak ditutupi lagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Ini yang terjadi di tempat kejadian perkara. Kubur sudah kosong. Murid-murid langsung menyaksikan. Tidak ada Yesus. Yang ada apa? Yang ada hanya kain kafan. Saudara tahu berapa beratnya batu yang dibuat menutupi kubur Yesus? Apakah 200 kilo? Ya. Itu sebabnya ketika perempuan-perempuan itu datang untuk datang ke kubur itu, mereka katakan seperti ini, siapa nanti yang akan menggulingkan batu itu? 200? 500 kilo? Tidak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lebih dari 1000 kilo. 1 ton lebih. Bayangkan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus murid-murid mencurinya. Jadi tidak mungkin saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan-perempuan itu mendorong batu yang berat, demikian beratnya itu saudara. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan tadi di dalam ayatnya yang kedua itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di situ. Ada kuasa Allah yang luar biasa yang bekerja di tengah-tengah kuburan itu sehingga batu yang bertonton itu bisa digulingkan. Ini fakta bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian tidak mampu, maut tidak mampu menghalangi Yesus untuk keluar dari kuburan. Tidak mampu. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa sih Yesus ini harus bangkit dari antara orang mati? Ini yang sangat penting khususnya bagi kita semua pada saat siang hari ini. Mari kita sama-sama dalam membuka 1 Korintus ini saya buka semua ayat-ayat ini saudara, supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak ragu. Kenapa? Karena banyak pandangan-pandangan yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Tetapi ini adalah fakta ya dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama melihat mengapa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 13. Salah seorang pemuda membacakannya. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13.
Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada pemahaman yang lain di jemaat Korintus. Ada yang mengatakan bahwa Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Ada pemahaman seperti itu yang datang kepada jemaat Korintus. Sehingga Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat itu, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan orang mati juga tidak akan ada. Oleh karena ada kebangkitan orang mati, maka Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak pernah bangkit dari antara orang mati, itu artinya bahwa orang-orang percaya bahwa manusia ini juga nanti secara umum tidak akan pernah mengalami yang namanya kebangkitan. Tidak akan pernah. Ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Yesus harus bangkit. Supaya apa? Supaya manusia, supaya orang-orang percaya nanti kelak mengalami kebangkitan itu. Yesus harus bangkit. Kenapa? Karena ada kebangkitan orang mati. Ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Dan memang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan orang Saduki juga bilang seperti itu, bahwa bagi mereka tidak ada kebangkitan orang-orang mati. Bahkan dalam teologi liberal juga seperti itu. Mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Tetapi Alkitab mengatakan, ya, ada kebangkitan orang mati nanti. Itu sebabnya, kalau kita meninggal, bukan itu akhir dari segala-galanya, saudara. Itu sebabnya kalau kita jeli, di dalam salib orang meninggal, di situ dibuat apa? Bison, maradian. Itu tempat perhentian, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kubur kita itu tempat perhentian sementara. Nanti dia akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa dibangkitkan, saudara? Untuk memperoleh hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Dia. Selanjutnya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Mengapa Yesus harus bangkit dari antara orang mati? Supaya pemberitaan Injil dan kepercayaan kita tidak sia-sia. Jadi tidak sia-sia para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para misionaris yang diutus ke berbagai daerah, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak sia-sia berkoak-koak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malah lebih lagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman percaya kita tidak sia-sia, saudara. Tidak sia-sia, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu sebabnya jangan pernah malas datang beribadah, saudara. Ya, jangan pernah malas datang beribadah. Itu tidak akan sia-sia, saudara. Jangan pernah malas beribadah pada hari Rabu. Jangan pernah. Itu tidak akan sia-sia, saudara. Saya senang dengan beberapa kaum bapak di sini yang senantiasa datang ya setiap hari Rabu. Tidak sia-sia, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Engkau berlelah-lelah ya melayani Tuhan. Engkau berlelah-lelah memuji Tuhan. Engkau berlelah-lelah berdoa. Engkau berlelah-lelah percaya kepada Dia. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus tegaskan, itu semuanya tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sesetianya apapun kita tidak ada gunanya. Selanjutnya, saudara, ayat yang ke-18 dan ke-19. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang. Orang yang paling malang di tengah-tengah dunia ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan.
Tetapi karena Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi kita adalah orang-orang yang paling bahagia di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena Yesus sudah mempersiapkan tempat kepada kita. Ya. Ketika dia naik ke surga, dikatakan dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus membuktikan ia hidup, harusnya kita yang hidup pasti tidak sia-sia. Yesus telah mati di kayu salib demi kita, maka kita pun harus hidup bagi dia yang sudah bangkit. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus ada komitmen dari dalam diri. Yesus sudah membuktikan kasih-Nya. Yesus sudah membuktikan pengorbanannya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Sekarang giliran kita. Apakah kita mau berkomitmen kepada Tuhan? Tuhan, Engkau sudah memberikan hidup kepada saya. Maka mulai hari ini, saya hanya hidup untuk Tuhan. Saya tidak hidup lagi untuk mabuk-mabukan. Saya tidak hidup lagi untuk perjudian. Mampukah kita berkata seperti itu? Karena apa? Karena Yesus sudah mengalahkan itu. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah dikalahkan." Kita jangan mau lagi diperdaya oleh dunia ini. Kita jangan mau lagi diberdayakan oleh dunia ini yang terus mengkecoh kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi mulai hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, ambil komitmen di dalam hidupmu. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan hidup kepada saya. Maka mulai hari ini, hidupku mulai kupersembahkan kepadamu. Demikian juga engkau anak-anak muda. Jangan engkau berpikir, saya masih muda. Sekarang waktunya happy-happy. Pengkhotbah mengingatkan kita. Hai anak muda, ingatlah Tuhan pada masa. Apakah tuamu? Pada ketika engkau mokik-mokik? Tidak, saudara. Ketika engkau masih muda. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan momentum kenaikan Yesus Kristus ini. Kita mengambil sebuah komitmen. Sehingga kita semakin hari, semakin setia, semakin sempurna. Karena apa? Karena kita terus-menerus menuju kesempurnaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua kita bangkit berdiri. Haleluya.